Shalom Bethesda Church. Shalom. Ya puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini bertemu dengan saudara seiman, sesama umat kesayangannya Tuhan. Dan kita percaya bahwa hari ini kita semua boleh datang dengan hati yang baru, mindset yang baru, bahwa Tuhan adalah Allah yang akan selalu menuntun kita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak semuanya untuk teduhkan pikiran kita, tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Kau baik dalam hidup kami. Segala yang Kau berikan kepada kami, baik dan kami terima tepat pada waktunya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal satu-satunya. Supaya hari ini kami boleh datang dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau. Kami mau mengagumi kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengagumi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made. Oh, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul to my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son unsparing sent him to die, I scarcely can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh, how great you are. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. And then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then, then sings my soul, my Savior God. How great, oh how great you are. Then sings my soul.
yang gak cuma baik. Dia adalah Dia adalah Yesus, Tuhan kita, kota benteng kita, Amin. yang selalu jadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita mau sama-sama katakan ini. Nama Yesus menara kuat. Oh, nama Yesus Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus sekali di lagi. atas jalannya. Dengan tangan terangkat dan hati yang percaya. Nama Yesus menara yang kuat.
bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau layak Tuhan. Kau layak terima segala pujian, syukur, sembah hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Engkau telah meninggalkan segalanya di sorga. Merelakan anakmu yang tunggal Bapa, Yesus Kristus. Datang ke bumi ini mati sebagai kami. Menanggung semua dosa, menanggung semua kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Hari ini kami adalah orang yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. You laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you had created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted. I really wanna worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Oh, we adore you, Lord. Come on, church, sing it out. The laid aside your majesty, Lord. You laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you had created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted. I really wanna worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. Oh, I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. I really wanna worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. Oh, I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We don't know the Lord. You've been faithful to us, been faithful to us, Lord. Mari sama-sama dengan Imam Bethesda Church, come on, sing it out. I really wanna worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. Oh, I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Really wanna worship you, my Lord. Oh, forever and ever. Oh,
really wanna worship you, my Lord. Just because you love me first, Lord. I will love you. You are the only one who died for me. Gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Betapa kami kagum akan kasih-Mu Tuhan, akan karya salib-Mu Tuhan. Membenarkan kami satu kali untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Betapa kami sudah dibenarkan Tuhan, kami dikuduskan. Kami adalah anak-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar karya salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan padamu Tuhan. Hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian syukur, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Come on church, sing it out. Angkat tanganmu, come on church. Karya terbesar dalam hidupku, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami kagum Tuhan akan kasih-Mu Yesus. Give praise Lord. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini respon kami Tuhan atas kasih-Mu Yesus. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu kepadaku Tuhan, terbesar dalam
kami dibenarkan satu kali untuk selama-lama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Oh, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Betapa besar karya salibmu Tuhan, kasih-Mu Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya. Pengampunan yang kau beri Tuhan Yesus, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu. Tak kau pandang hina hati, tak kau pandang indah yang hancur. Ku berterima kasih Yesus, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri Yesus, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan Kau datang ke dalam dunia ini menjadikan segala sesuatunya baru. Kami yang percaya kepadamu, kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kami hidup di bawah kasih karunia. Kami tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi kami dibenarkan karena iman. Engkau telah memberikan anugerah kebenaran kepada kami, supaya kami memiliki keberanian untuk menghampiri tahta-Mu. Dan tahta-Mu bukan lagi takhta penghukuman, tetapi takhta kasih karunia. Kami datang pagi hari ini ke hadapan takhta kasih karunia. Kami percaya kami akan menerima rahmat, kami akan menemukan kasih karunia, dan kami semua akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. 2026, the year of new beginnings. Di tahun ini saya berdoa dan saya percaya saudara akan melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area kehidupan saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala sesuatu baru. Yesus berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu akan melihat segala sesuatu baru. Kita tonton kembali videonya sekali lagi.
Di Gunung Sinai, bangsa Israel menolak untuk berpegang kepada perjanjian Allah, yaitu perjanjian kasih karunia. Mereka menolak untuk hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk membawa mereka kepada akhir dari kekuatan mereka, supaya mereka menyadari bahwa mereka butuh kasih karunia Tuhan. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mereka hidup di bawah penghukuman, karena setiap dosa diperhitungkan Allah sampai keturunan yang ketiga dan keempat. 1.500 tahun mereka hidup di bawah hukum Taurat. Ketika mereka gagal melakukan hukum Taurat, penghukuman demi penghukuman datang dalam kehidupan mereka. Ada ratap tangis, air mata, perkabungan, duka cita, karena upah dosa adalah maut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai seorang pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dari kepenuhannya, kepenuhan kasih karunia, mereka menerima kasih karunia demi kasih karunia. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di atas kayu salib, Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, di mana setiap orang berdosa harus mati, terpisah dari Allah tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Oleh salib, dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya yang memisahkan kita dari Allah, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya. Kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Allah menjadi Allah dan Bapa mereka, dan mereka menjadi umatnya dan anaknya. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 2026, The Year of New Beginnings. 2026, the year of new beginnings. Di tahun di mana saudara akan melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area kehidupanmu. Bukan hanya satu area, tapi seluruh area kehidupanmu. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala sesuatu baru. Katakan bersama saya, segala sesuatu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Barang siapa menang, barang siapa percaya sama Yesus, ia akan melihat awal yang baru dalam seluruh area kehidupannya. Amin. Yang lama sudah berlalu, Yerusalem baru, Yerusalem lama, hidup di bawah hukum Taurat dengan segala sistemnya sudah berlalu. Yang baru, Yerusalem baru, hidup di bawah kasih karunia sudah datang. Jadi kalau saudara percaya hidup dari iman kepada firman Kristus. Jadi luangkan waktumu lebih banyak lagi. Duduk, dengar, baca, simpan, perkatakan. Amin. Nah kalau saudara perhatikan baik-baik Lukas pasal 13. Sebelum cerita Tuhan menyembuhkan perempuan yang diikat iblis selama 18 tahun. Sebelumnya ada 2 perikop lagi. Yang pertama tentang dosa dan penderitaan. Yang kedua tentang perumpamaan pohon ara. Saya akan mengajak saudara untuk melihat kedua perumpamaan ini. Karena dari kedua perumpamaan ini juga memberitahukan kepada saudara bagaimana caranya orang yang dibenarkan karena iman seharusnya hidup.
Dan saudara akan menyadari betapa saudara diberkati hari ini. Karena saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat yang pertama, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kenapa Pilatus melakukan demikian kepada orang-orang di Galilea? Kenapa? Nah, saya sudah mengerti saat itu bangsa Israel ada di bawah kekuasaan Romawi. Dan satu-satunya daerah yang mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan Romawi saat itu adalah daerah Galilea. Sehingga orang-orang Galilea terkenal sebagai orang-orang yang ingin meruntuhkan kekuasaan Romawi. Itu sebabnya kalau ada orang Galilea yang datang ke Yerusalem, kalau Pilatus tahu, tangkap. Pemberontak ini. Dan Pilatus membunuh mereka, mencampur darah mereka dengan darah korban yang mereka persembahkan. Untuk apa Pilatus melakukan ini? Hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Jangan macam-macam kamu sama penguasa. Oke? Jadi mereka datang, mereka menceritakan kepada Yesus tentang apa yang terjadi sama orang-orang Galilea yang ditangkap, dibunuh, dan darahnya dicampur sama darah binatang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu, tidak, kataku." Jadi sesungguhnya waktu mereka datang, apa sih yang mereka bicarakan sama Yesus? Kita tahu apa yang mereka bicarakan dari responnya Yesus. Sangkamu orang-orang di Galilea yang mengalami nasib demikian dosanya lebih besar daripada dosa orang-orang Galilea yang lain? Tidak, kataku. Jadi mereka datang, mereka ceritain apa yang terjadi, dan pasti mereka bertanya gini, kenapa bisa terjadi ya? Itu pasti karena dosa deh, pasti karena salah deh. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Waktu bertemu dengan orang yang buta sejak lahir, Tuhan dosa siapa nih? Dosa dia apa dosa orang tuanya? Nah ini semua berbicara tentang mental, pemikiran orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Di bawah perjanjian lama, karena memang demikian. Karena di bawah hukum Taurat, Alkitab berkata, Allah sekali-kali tidak pernah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Membalaskan kesalahannya kepada keturunan ketiga, kepada keturunan keempat. Jadi ini mental yang mereka miliki. Waktu sesuatu yang buruk terjadi sama orang, mereka pasti bertanya, mereka pasti berpikir, salah apa dia? Dosa apa dia? Itu sebab Tuhan berkata, kalau kamu gak bertobat, kalau kamu gak ubah pikiranmu, caramu berpikir, kamu akan mengalami nasib yang demikian. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk jadikan segala sesuatunya baru. Tuhan tidak lagi menghakimi saudara berdasarkan perbuatanmu, tapi hari ini dia berperkara sama saudara berdasarkan imanmu. Jadi, bagaimana caranya orang-orang yang dibenarkan karena iman seharusnya hidup? Yang kedua, jangan lagi memiliki mental, pikiran yang sama seperti orang-orang dalam perjanjian lama. Waktu saudara melihat sesuatu yang buruk terjadi atas orang lain, jangan pernah berpikir, dosa siapa ya, kenapa ya dia, salah apa ya dia. Jangan. Bukan porsi saudara untuk bertanya, kenapa ya, salah apa ya. Ini pasti dosa dia. Bukan porsi saudara. Bukan. Porsi saudara adalah berdoa untuk orang itu. Supaya Tuhan memberikan kekuatan sama dia. Supaya Tuhan memberikan jalan keluar sama dia. Porsimu bukan bertanya, kenapa ya? Porsimu bukan untuk ngomongin. Kenapa ya, dosa apa ya? Ini pasti, no.
Bukan, porsimu adalah berdoa. Dan perhatikan baik-baik. Kalau hal yang buruk itu tidak terjadi sama saudara, terjadi sama dia, bukan berarti. Jangan pernah berpikir, kamu lebih baik daripada dia. Tidak. Kalau hal itu tidak terjadi sama saudara, ingat baik-baik, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang menjaga kamu. Amin. Jadi jangan lagi memiliki mental pikiran seperti orang-orang dalam perjanjian lama. Saya rindu jemaat Bethesda. Amin. Waktu sesuatu yang buruk terjadi atas temanmu, atau atas keluargamu, atau orang lain. Ketika kamu melihat, jangan pernah lagi berpikir, kenapa ya? Salah apa ya dia? No. Jangan. Itu bukan bagian kita. Kita nggak pernah tahu kenapa. Nggak pernah tahu. Dan kalau hal itu tidak terjadi sama saudara, jangan pernah berpikir kamu lebih baik kepada dia. Enggak. Kalau hal itu nggak terjadi sama saudara, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang menjaga kamu. Dan bagian kita adalah berdoa. Tuhan kasih mereka kekuatan Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Supaya mereka bisa melalui semuanya ini. Itu porsi saudara. Amin. Amin. Nggak semuanya bilang amin. Puji Tuhan. Ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberinya pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Perhatikan baik-baik, sesungguhnya seluruh perumpamaan ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang siapa? Ada pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Siapa pohon ara di sini? Bangsa Israel. Bangsa Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Ada seseorang pemilik kebun anggur. Siapa pemilik kebun anggur? Bapa di surga. Ada pengurus di sini. Siapa pengurus? Yesus. Yesus diutus datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi pada awalnya Yesus datang hanya untuk melayani orang Israel. Berapa tahun Yesus melayani orang Israel? 3,5 tahun. Betul? Berapa tahun? 3,5 tahun. Perhatikan baik-baik. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Bapa berkata kepada Yesus, sudah 3 tahun aku datang kepada pohon ara ini dan aku tidak menemukan buahnya. Tebanglah. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi perhatikan baik-baik. Setelah Tuhan Yesus melayani bangsa ini 3 tahun. 3 tahun. Setelah 3 tahun, mereka tidak berbuah. Kenapa? Karena mereka tidak percaya sama Yesus. Mereka menolak Yesus. Kita sudah sama-sama belajar, kemarin kita sama-sama melihat. Yesus berkata, kamu tahu kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Kamu harus tahu kasih karunia akan memerdekakan kamu dari yang lama. Dan Yesus terus berkata, mengajar kepada mereka, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya, mereka menolak Yesus. Bahkan ada yang berkata, kamu kerasukan setan. Jadi mereka menolak Yesus datang menawarkan kebenaran Allah. Kebenaran berdasarkan iman. Tetapi mereka menolak. Karena mereka punya kebenaran sendiri. Kebenaran karena perbuatan. Di bawah hukum Taurat. Mereka menolak. Jadi mereka tidak berbuah. Jadi setelah 3 tahun Yesus melayani, mereka tetap tidak mau percaya. Itu sebabnya Bapa berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Bapa berkata,
tebang. Untuk apa dia hidup dengan percuma di tanah ini? Tapi apa jawab Yesus? Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkan dia tumbuh berapa lama lagi? 1 tahun lagi. 1 tahun lagi, tahun ini lagi. Dan aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebang. Yesus melayani 3 tahun, tidak berbuah. Bapak bilang tebang, Yesus bilang gini, 1 tahun lagi. Kasih saya waktu 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul sekelilingnya, memberi pupuk. Siapa tahu, tahun depan dia berbuah. Kalau enggak, tebang. Saudara tahu apa yang terjadi? Baru setengah tahun. Yesus minta berapa tahun? 1 tahun. Baru setengah tahun. Total 3,5 tahun. Mereka sudah menyalibkan Yesus. Mereka menolak mentah-mentah. Mereka menyalibkan Yesus. Apa yang terjadi? Ditebang. Apa yang terjadi sama mereka begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Lebih mengerikan dari apa yang terjadi sama orang-orang di Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah yang mereka korbankan. Lebih mengerikan daripada 18 orang yang ditimpa menara Siloam dekat Yerusalem, lebih mengerikan. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus. Kalau mereka menolak Yesus, tidak percaya sama Yesus, mereka tidak akan pernah melihat, mengalami hal yang baru dalam hidup mereka. Mereka tetap sama. Yesus berkata, dosamu tetap ada. Kamu akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Betapa saudara dan saya bersyukur hari ini. Kita percaya sama Yesus. Yesus menjadikan segala sesuatunya baru dalam hidupmu. Amin, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di bawah kasih karunia. Amin, dosamu dihapus, tidak diperhitungkan lagi. Kamu sekarang dibenarkan bukan lagi karena perbuatan, tapi dibenarkan karena iman. Bagaimana seharusnya kamu hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman? Yang pertama, hidup dari iman kepada firman Kristus. Itu aja, hidup dari iman kepada firman Kristus. Luangkan waktumu, buka Alkitabmu, baca. Amin. Datang ke gereja hari Minggu, dengar. Waktu kamu dengar, kamu percaya. Jangan main-main loh. Kamu dengar, kamu percaya. Sorga berkata, kamu anak Abraham. Kamu anak Abraham. Waktu sorga berkata, kamu anak Abraham. Kamu akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Orang yang beriman itu. Kalau kamu sakit, sorga berkata, dia tidak mau nunda. Kamu harus sembuh, kamu harus sehat. Kamu harus diberkati, kamu harus diproteksi. Kalau di sana ada yang percaya, kamu harus disembuhkan. Amin. Kalau ada yang kanker, kankermu harus hilang di sana. Malaikat harus hilang kankernya di sana. Amin. Jadi bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Saudara mau lihat mujizat kan? Bagaimana sekarang? Apakah ia mengaruniakan roh kepada kamu secara berlimpah-limpah, melakukan mujizat di tengah-tengah kamu? Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya? Percaya. Kamu percaya mujizat terjadi. Sekarang kamu sudah hidup di bawah kasih karunia. Dibenarkan karena iman. Masakan kamu mau kembali lagi kepada yang lama? Tolong pinter dikit. Kata Paulus kepada jemaat di Galatia, tolong pinter dikit lah. Amin. Jadi ingat baik-baik bagaimana caranya saudara hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman secara praktis. Hidup dari iman kepada firman Kristus. Luangkan waktumu. Baca, dengar firman Kristus. Tahun ini lebih banyak. Karena kita tahu dari inilah kita hidup. Dari inilah kita hidup. Saudara mau melihat mujizat untuk penyakitmu? Baca firman Tuhan. Baca firman Kristus. Khusus tentang kesembuhan. Baca, simpan dalam hati. Perkatakan. Waktu kamu percaya, mujizat terjadi. Nggak perlu tunggu didoakan, nggak perlu. Terlalu lama. Alkitab berkata, amin. Jadi bagaimana sekarang? Dia melakukan mujizat dalam hidupmu karena kamu melakukan atau kamu percaya. Pemberitaan Injil, di saat kamu buka, baca, percaya, bam. Mujizat terjadi. Kamu harus disembuhkan, kamu harus diberkati, kamu harus dilepaskan, kamu harus diproteksi. Harus, nggak bisa enggak. Nggak bisa ditunda. Sorga nggak bisa tunda saudara. Kenapa? Karena kamu adalah keturunan Abraham. Barang siapa milik Kristus, dia keturunan Abraham.
dan dia berhak menerima semua janji Allah. Bilang sama kiri kanan saudara, hidup dari iman kepada firman Kristus. Dan ingat baik-baik, karena Tuhan tidak lagi menghakimimu berdasarkan perbuatanmu, jangan memiliki mental pikiran seperti orang dalam perjanjian lama. Dikit-dikit, dosa apa sih dosa? Kenapa sih dia? No. Tuhan bilang, tidak kataku. Bukan, kamu salah. Salah kamu. Enggak demikian. Porsimu adalah berdoa. Amin. Berdoa untuk orang lain. Beri kekuatan. Ada pemulihan buat mereka. Amin. Dan kamu adalah anak-anaknya Abraham. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur. Engkau jadikan segala sesuatunya baru. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kami hidup di bawah kasih karunia. Kami tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tapi kami dibenarkan karena iman. Betapa kami bersyukur. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kembali kepada kami hari ini. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia mengaruniakan roh kepada kamu dan melakukan mujizat di tengah-tengah kamu? Berbuat demikian. Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Karena percaya kepada pemberitaan Injil. Itu sebabnya kalau kamu tahu hari ini Tuhan mengaruniakan yang baik kepadamu. Melakukan mujizat di tengah-tengah kamu. Bukan karena kamu melakukan, tetapi karena percaya kepada pemberitaan Injil. Itu sebabnya hari ini luangkan waktumu lebih banyak untuk mendengar firman Kristus. Injil Kristus. Iman akan timbul. Waktu iman timbul, sorga akan berkata, kamu anak Abraham. Kamu harus diberkati. Bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita akan melihat mujizat Tuhan berlimpah-limpah dinyatakan dalam kehidupan kita. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati, boleh lambaikan tangan. Tuhan baik, amin. Hidup dalam iman kepada firman Kristus. Thank you Pastor Ivan telah memberitakan kabar baik bagi kita semua hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali ibadah secara onsite di tempat ini. Kami sangat rindu berkenalan dengan saudara. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut tentang Bethesda Church, bisa menanyakan di information desk yang ada di depan. Kami memiliki aplikasi yang dapat saudara download di Google Play dan Apple App Store, serta sosial media di YouTube, TikTok, Instagram, dan website www.bethesdachurch.id. Dan saudara yang ingin menghubungi pihak sekretariat, kesaksian dan pelayanan jemaat, bisa hubungi nomor WhatsApp di depan 0822 997 99977. Dengan informasi tambahan, baptisan penyerahan anak diadakan 3 bulan sekali, serta pendaftaran pernikahan dibuka 2 kali dalam setahun dengan syarat kedua calon pasangan harus telah tergabung dalam care group minimal 6 bulan. Kami invite anak-anak muda untuk ikut ibadah Grace Army Youth Service setiap hari Minggu jam 2 siang bertempat di tempat ini. Dan saudara yang memiliki anak yang masih kecil, bisa ajak anak saudara untuk ikut ibadah Karis Kids jam 8, 10.30 dan online service jam 2 siang di YouTube Karis Kids. Kami masih membuka pendaftaran volunteers di Bethesda Church, khususnya bidang production, guest service, security and transportation, dan worship. Jadi saudara yang tertarik bisa langsung kirim CV saudara di email volunteers@bethesdachurch.com. Memberkati pekerjaan firman Tuhan melalui Bethesda Church, kami menyediakan kotak persembahan di pintu keluar kiri ataupun kanan, atau dapat scan QR Code yang ada di depan saat ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara. Kami percaya Tuhan yang balas berlipat kali ganda sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di sorga. Haleluya. Sama-sama kita berdiri, kita siapkan hati untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. The Savior of the world, as the precious sacrifice, you are the bread of life, you're the bread from heaven, you crown me with your love, give everlasting life, you are the bread of life.
You're the bread from heaven. Siapa nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal, hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus hidup dalam kita, kita hidup dalam Tuhan Yesus. Dan kita dapat menerima semua benefit yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mari sama-sama saja kita katakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored. Stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menjadikan segala sesuatunya baru. Hidup kami bukan lagi karena melakukan hukum Taurat, tapi hidup kami karena iman kepada firman Kristus. Itu sebabnya kami mau meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk mendengar firman Kristus. Menyimpan semua firman Kristus dalam hati kami. Merenungkan, kami mau berjalan di atas dasar firman Kristus. Memperkatakan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami hidup dari iman kepada firman Kristus, maka sorga akan melihat kepada kami. Dan sorga akan berkata, kamu anak Abraham. Dan ketika sorga berkata kepada kami, kamu anak Abraham, kami akan diberkati. Sama seperti Abraham diberkati. Seperti cerita yang telah kami dengar, kami lihat. Ketika seorang perempuan yang 18 tahun diikat oleh iblis, sampai bungkuk punggungnya tidak bisa berdiri dengan tegak. Ketika perempuan ini mendengar perkataanmu, firmanmu, firman Kristus. Dan ketika dia percaya, Yesus langsung menyembuhkan perempuan ini. Mujizat terjadi. Itu sebabnya, sebagaimana Paulus berkata, jadi bagaimana sekarang? Buat kami yang hidup di bawah kasih karunia, yang dibenarkan karena iman. Kamu menerima roh secara berlimpah-limpah. Dan Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah kamu. Berbuat demikian. Kami percaya, karena kami hidup dari iman kepada pemberitaan Injil. Itu sebabnya di tempat ini, di hari ini Tuhan, kami percaya Engkau melakukan mujizat berlimpah-limpah atas anak-anakmu di tempat ini. Tidak perlu menunggu mereka maju ke depan untuk didoakan. Tapi ketika mereka mendengar firman Kristus, di tempat mereka duduk berdiri hari ini Tuhan,
ketika mereka percaya, hari ini juga Engkau melepaskan kekuatan-Mu untuk menyelamatkan mereka, menyembuhkan mereka, memproteksi mereka, memberkati mereka berlimpah-limpah. Ketika mereka percaya di tempat mereka duduk, di tempat mereka berdiri, sorga melihat kepada mereka dan berkata, ini anak Abraham. Kalau ada di antara anakmu yang sakit hari ini, dia harus disembuhkan hari ini. Kalau ada yang kekurangan, dia harus diberkati. Kalau ada yang sakit, dia harus sehat hari ini. Kalau ada anak-anakmu, Tuhan yang dalam bahaya, dia harus diproteksi hari ini. Berkat Abraham tidak akan pernah bisa ditunda. Sorga tidak akan pernah bisa menunda berkat Abraham. Tapi hari ini siapapun saudara, di tempat dimanapun saudara berdiri, di mana Tuhan menemukan iman dalam hatimu, di situ mujizat datang dalam hidupmu berlimpah-limpah. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya.